Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Syabila dengan NIM 61201230209 dari kelas RA6 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas setengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam aktivitas koperasi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota, bukan menghasilkan keuntungan mereka. Lalu ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan terbuka, sukarela. Koperasi terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, ada kendali demokratis oleh anggota. Anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan koperasi diatur oleh pemilihan demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi pada modal koperasi dan mendapatkan manfaat sesuai dengan partisipasinya. Yang keenam, ada kerjasama antar koperasi. Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain dalam semangat saling mendukung. Yang ketujuh, ada pemberdayaan dan peningkatan masyarakat. Koperasi berupaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggotanya serta masyarakat sekitarnya. Lalu ada fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, ada mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya ada tujuan koperasi. Yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, ada membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko gura dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, ada memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Lalu ada jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalam UU nomor 25 tahun 1992 pada pasal 15. Pada pasal 15 ada dua jenis koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi primer. Koperasi yang didirikan oleh orang seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Selanjutnya ada manajemen koperasi dan nilai dasar gerakan koperasi. Kata manajemen yang kita kenal selama ini berasal dari kata bahasa Inggris manajemen. Kata tersebut ternyata berasal dari kata bahasa Italia, yaitu manager yang berarti menang, sedangkan kata manajer itu berasal dari kata Latin manus yang berarti tangan. Kemudian menjadi kata to manage dalam bahasa Inggris, artinya mengatur. Dengan demikian, manajemen secara singkat dapat diartikan mengatur. Timbul pertanyaan, apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Ada 6 unsur penting manajemen. Terpenting dalam fungsi manajemen adalah yang pertama, man atau sumber daya manusia. Yang kedua, money, yaitu uang. Yang ketiga, materials atau bahan baku. Yang keempat, machines atau peralatan mesin. Yang kelima, ada method atau metode. Yang keenam, ada market atau pasar. Pengertian koperasi. Koperasi dari kata asal koperasi dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan bekerja bersama ialah orang-orang yang ada di dalam organisasi koperasi untuk mewujudkan tujuan. Apakah tujuan utama dari koperasi? Koperasi sama dengan tujuan badan usaha lainnya seperti CV, perseroan, terbatas PT, walaupun koperasi juga sebagai badan usaha seperti
halnya badan usaha lainnya CV, dan perseroan terbatas atau PT tujuan utamanya mencari keuntungan yang sama, halnya dengan koperasi. Tetapi keuntungan bukan tujuan utama koperasi. Tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan bagi seluruh anggotanya yang sekaligus sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Lalu ada koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi, rakyat dalam kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Lalu tujuan perusahaan koperasi. Yang pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi sekoguru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membangun tatanan ekonomi nasional. Yang keenam, membantu membangun produsen. Yang ketujuh, produsen. Dan yang kedelapan, membantu konsumen. Lalu ada struktur perangkat organisasi koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, seluruh keputusan penting mengenai arah dan kebijakan koperasi ditentukan. Rapat anggota diikuti oleh semua anggota koperasi dengan hak suara yang setara tanpa memandang besar kecilnya simpanan anggota. Keputusan yang dihasilkan dari rapat anggota menjadi dasar hukum dalam pengelolaan koperasi. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta keputusan rapat anggota. Pengurus juga berperan dalam mewakili koperasi dalam hubungan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawas dalam koperasi juga dipilih oleh rapat dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus, pengelolaan koperasi, dan hasil usaha lainnya. Pengawas wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota atas hasil pengawasannya, serta dapat memberikan saran kepada pengurus jika ditemukan penyimpangan. Selanjutnya ada menguasai konsep dan prinsip pembagian koperasi. Pengertian SHU. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Pasal 34 Ayat 1. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam 1 tahun buku setelah dikurang dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Dalam salah satu prinsip koperasi yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Komponen pembagian SHU. SHU koperasi biasanya dibagi ke beberapa pos, antara lain yang pertama ada dana cadangan koperasi, yang kedua ada jasa anggota atau berdasarkan simpanan atau modal dan jasa usaha. Yang ketiga ada dana pendidikan koperasi, yang keempat ada dana pengurus dan karyawan, yang kelima ada dana sosial dan pengembangan koperasi. Lalu ada prinsip-prinsip pembagian SHU. Yang pertama, SHU yang dibagi berasal dari anggota. Yang kedua, pembagian berdasarkan jasa modal dan jasa usaha anggota. Yang ketiga, ada pembayaran SHU secara tunai. Yang keempat, ada transparansi dalam pembagian SHU. Yang kelima, pembagian SHU dilakukan secara adil dan proporsional. Baik, mungkin segitu saja penjelasan materi tentang koperasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.